Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, kembali menyelenggarakan APLI Award 2023 dalam rangkaian kegiatan tahunan APLI Convention 2023 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Sabtu tanggal 14 Januari 2024 dengan tema Reimagine, Reinvent, Redefine. Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, mengapresiasi keberadaan APLI dalam ekosistem perekonomian di Indonesia yang memiliki peran penting dan strategis. Bambang Susatyo menuturkan, selama hampir 3 tahun pandemi COVID-19, banyak sektor industri yang tumbang. Namun, industri penjualan langsung tetap menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Sementara itu, Wakil Ketua Umum APLI, Petrus Irianto Herwono mengatakan, APLI Award 2023 ini merupakan penyelenggaraan kegiatan tahun keempat. Terkait dengan marketplace, APLI berjuang agar Kementerian Perdagangan meninjau ulang peraturan pemerintah pasal 29, agar antara penjualan langsung dengan marketplace bisa berkolaborasi, sehingga industri MLM Indonesia akan semakin berkembang. Hari ini kegiatan kali keempat APLI menyelenggarakan APLI Awards. Ya, diadakan 2024, padahal APLI Award-nya itu untuk tahun 2023 karena kinerja yang dinilai oleh APLI adalah kinerja Januari sampai dengan Desember. Jadi Januarinya kita baru memberikan apresiasinya. Dibandingkan 1, 2, 3, dari waktu ke waktu jumlah top leader yang mendapatkan apresiasi semakin lama semakin banyak. Ya, semakin banyak, dan tentunya acaranya pun juga semakin lama semakin lebih bagus daripada yang lalu, dan kehadiran regulator atau pihak pemerintah dari waktu ke waktu juga semakin lama semakin banyak, karena sampai dengan hari ini seperti yang tadi kita katakan bahwa hubungan kita sekarang ini sedang mesra-mesranya dengan Kementerian Perdagangan. Saya ingin garis bawahi tadi Pak Petrus sampaikan bahwa MLM yang tadinya konvensional door to door mengarah ke marketplace. Itu kendalanya apa ya untuk transisi begini Pak? Dan apakah nanti tidak akan menghilangkan jati diri untuk tatap muka segala macamnya Pak? Sebenarnya dengan adanya marketplace harusnya dijadikan sebagai kawan, ya, sebagai peluang untuk dapat mendistribusikan produk secara lebih luas lagi. Hanya kita tersandung di peraturan pemerintah pasal 29. Ya, pasal 29 di situ tertuang bahwa perusahaan penjualan langsung tidak boleh memasarkan produknya di marketplace, ya, marketplace. Nah, itu sandungannya. Untuk itulah APLI sekarang ini sedang berjuang agar supaya Kementerian Perdagangan meninjau ulang PP 29 itu supaya antara perusahaan penjualan langsung dengan marketplace itu bisa berkolaborasi. Kalau itu bisa terjadi, saya pribadi yakin bahwa industri multi-level marketing di Indonesia akan semakin lama semakin berkembang. Ya, seperti tadi Malaysia urutan nomor 6. Ya, Malaysia urutan 6. Karena Malaysia didukung oleh pemerintahnya. Produk-produk yang berasal dari perusahaan multi-level marketing boleh dipasarkan di marketplace dengan kontrol harga yang begitu ketat. Merubah aturan main itu ribet nggak? Ya, ribet. Kalau dibilang ribet. Tapi kalau dibilang tidak ribet, ya mungkin mudah-mudah saja. Yang paling penting adalah antara perusahaan, antara APLI dengan pemerintah punya sebuah persepsi yang sama, ya, untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum. Ada kecenderungan cutting price ya Pak? Kecenderungan cutting price itu karena tidak ada regulasi yang mengatur. Jadi contoh misalnya harga satu produk dipasarkan di perusahaan multi-level marketing A 100.000, ya, di sana 60.000. Itulah yang menyebabkan mungkin salah satu sebab utama kita punya pertumbuhan direct selling di Indonesia mungkin nggak bisa mengalami Malaysia. Nah, kalau seandainya peraturan PP 29 itu bisa dirubah, saya yakin Malaysia pasti akan kalah. Kita punya potensi jauh lebih baik daripada Malaysia. Harapannya ke depan kita bisa merubah image APLI yang tadinya sifatnya konvensional sekarang bisa masuk ke era digitalisasi. Yang kedua, kita bisa lebih mensosialisasikan mengenai profil daripada direct selling itu sendiri. Dan yang ketiga, kita berharap
kontribusi perusahaan direct selling di Indonesia semakin lama semakin bertumbuh dan lebih besar.